Ada satu hal yang lebih berat dari komentar orang asing ya. Ini bukan dari netizen, bukan dari haters kita, bukan orang yang julid kepada kita, tapi waktu orang yang terdekat dengan kita, yang ada di sekeliling kita, itu nggak percaya sama apa yang sedang kita jalanin ya. Ini saat kita membuat konten ya, mereka nggak percaya, mereka nggak peduli, cenderung meremehkan. Kalau kamu pernah ngerasa sendirian, padahal kamu tuh dikelilingi oleh orang-orang terdekat kamu, tapi mereka nggak percaya, video ini cocok banget buat kamu ya, karena saya mau sharing pengalaman saya waktu saya membuat konten, tapi orang yang ada di sekeliling saya itu nggak peduli atau meremehkan ya. Sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe dulu channel ini, channel Kang Ruhi. Kalau perlu di like, kalau perlu juga di komen ya, boleh komen apapun tentang sharing pengalaman menjadi konten kreator pemula terutama di YouTube ya. Oke, kita akan lanjut sharing mengenai pengalaman saya membuat konten, tapi orang yang terdekat itu seperti nggak peduli. Saya pernah ada di fase itu. Ini sharing pengalaman saya waktu dulu ya. Mungkin sekarang karena udah di sedikit-sedikit demi sedikit dirubah mindsetnya ya. Bukan dimarahi, tapi disepelekan ya. Bukan dilarang ya. Sebenarnya fine-fine aja, tapi dianggap main-main ya. Kalimatnya memang sederhana, nggak banyak, nggak juga nyelekit, tapi efeknya itu bisa lama ya, mengiang-ngiang di kepala sampai timbul banyak pertanyaan ya. Emang bisa ya, emang ada hasilnya dari konten. Dan tanpa sadar karena terus mengiang-ngiang di kepala, itu membuat rasa percaya diri saya ya, terutama sebagai pemula, itu agak goyah ya. Kenapa kok seperti ini ya, padahal mah diam-diam baik aja juga bisa kan. Tapi ya udahlah, kita nggak bisa melarang orang untuk berkomentar ya, walaupun yang terdekat dengan kita. Yang bikin sakit kita itu sebenarnya bukan kata-katanya atau kalimatnya atau pandangannya, tapi karena kita tuh terlalu berharap dukungan dari mereka ya, bener kan? Kita berharap dimengerti, kita berharap dapat support, kita berharap disemangatin, ayo bisa, jangan patah semangat, pengennya seperti itu ya. Padahal atau kadang orang yang terdekat itu sebenarnya nggak ngerti ya. Bukan berarti mereka jahat, bukan berarti mereka membenci kita, tapi mereka sebenarnya belum pernah ada di posisi kita ya. Seperti konten pemula, kreator pemula yang sedang membuat konten yang memang sedang butuh support ya. Yang jadi masalah, kita tuh terlalu berharap pada mereka untuk dukung kita, untuk nyemangatin kita, untuk dimengerti. Oh lagi proses, itu ya. Dan mereka sebenarnya nggak tahu aja, nggak mengerti intinya ya. Jadi yang salah itu kita ya, terlalu berharap. Makanya saya sendiri sudah merubah mindset saya untuk ya udah go ya, lanjut aja, nggak perlu dengan orang yang ada di sekitar kita. Kita anggapnya mereka nggak tahu aja. Kesalahan saya waktu itu adalah saya pengen dimengerti oleh semua orang ya, baik itu keluarga terdekat, kalau istri, kalau teman dekat ya teman dekat, kalau keluarga ya keluarga ya. Saya pengen mereka yakin dengan apa yang sedang saya lakukan ya, dan yakinnya itu sekarang ya, bukan entar-entar yang sudah ada hasilnya. Pengennya sekarang, pengen dimengerti sekarang, nggak mau nanti-nanti. Dan ya padahal ya nggak semua orang perlu paham dengan proses kita ya, nggak semua orang. Ada hal-hal yang memang ya cukup saya sendiri, cukup diri pribadi saya sendiri untuk meyakinkan bahwa ini proses yang benar ya. Untuk yang lain atau yang ada di sekeliling kita itu nggak perlu ya. Mungkin mereka bisa mengerti kalau kelihatan sudah ada hasilnya, dan mereka ya memang sih kalau nggak tahu memang mereka perlu bukti, dan kita nggak bisa nunjukin bukti kalau kita sedang berproses ya. Di satu titik saya mulai sadar ya, sebenarnya dukungan dari orang terdekat itu cuma bonus ya, bukan jadi syarat utama. Yang jadi syarat itu ya kita sendiri, kita yang fight sendiri, kita yang berjuang sendiri ya. Kalau untuk dukungan dari yang terdekat itu mungkin bonus ya. Kalau ada syukur, kalau ada juga ya kita tetap jalan ya, karena ini proses kita, ini mimpi kita, yang ngejalanin kita bukan orang lain. Jadi kita harus fight sendiri, kita harus berusaha sendiri ya. Meskipun ya secara tidak langsung kita butuh support dari orang yang terdekat kita, tapi
untuk saat ini, untuk pemula terutama yang baru mau masuk atau mau mulai konten di YouTube seperti ini, ya kita fight sendiri aja ya. Masalah dukungan mungkin itu adalah bonus. Kalau kamu lagi ngerasa sendirian sekarang ya, mungkin sama ya waktu saya dulu konten awal-awal sebelum berhenti dan akhirnya mulai lagi. Tolong jangan langsung nyimpulin kamu salah, terus orang yang terdekat itu benci kamu, terus orang yang terdekat itu ngerasa cuek sama kamu. Bisa jadi ya, bisa jadi kamu cuma lagi di jalur yang belum banyak orang pahami ya. Kamu sendiri yang pahami, orang-orang lain belum tentu paham. Dan itu sebenarnya nggak apa-apa ya. Banyak hal-hal yang mungkin besar dimulai dari rasa sepi, dimulai dari sendirian, dimulai yang memang kita disepelekan seperti itu ya. Jadi yuk tetap jalan, nggak usah mempedulikan orang lain di sekitar kita ya, orang yang terdekat kita. Kita fight aja sendiri, kita ngomongin aja kita ngomongin aja terus. Untuk masalah yang terdekat ya, kita buktikan saja kalau kita sudah ada hasilnya dengan cara konsisten, dan mudah-mudahan ya nggak lama dari teman-teman konsisten itu akan kelihatan hasilnya, dan orang-orang yang terdekat mungkin mulai bisa paham ya. Saya belajar satu hal penting dari pengalaman saya dulu jadi kreator pemula yang berhenti, yaitu kadang kita nggak butuh tepuk tangan di awal atau istilahnya support di awal atau yang nyemangatin kita di awal. Yang kita butuhin itu cuma keberanian aja untuk berproses ya. Keberanian yang kita harus pupuk, yang kita harus kita jaga ya. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu kita bisa menguatkan diri kita, pelan-pelan bikin proses ini menjadi lebih kuat dan mental kita menjadi terasah, walaupun belum ada support dari orang terdekat kita ya. Kalau kamu pernah ada di posisi ini atau sekarang gitu ya, boleh teman-teman beri komentar ya di kolom komentar di bawah. Bisa di komen, saya tetap jalan bukan buat pamer ya, tapi untuk nyemangatin diri sendiri. Kalau kamu nggak sendirian ya, jadi teman-teman tetap jalan, kita support, kita terus membuat konten, apapun tema kontennya, apapun niche kontennya, tetap kita lanjutkan ya. Karena proses itu memang agak berat ya, karena ya gitu ya, kita lihat hasilnya aja ke depan seperti apa. Mudah-mudahan ada hasilnya. Oke, ini part 9 dari perjalanan saya sebagai kreator pemula ya. Kalau hari ini belum ada yang percaya ya nggak apa-apa ya. Yang penting kamu jangan berhenti percaya sama diri kamu sendiri ya. Kalau bukan kamu sendiri, siapa lagi yang akan percaya pada proses ini ya. Kita lanjut di part selanjutnya, di part 10 tentang apa, kita lihat saja ya. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, di like, di komen kalau perlu ya. Jangan lupa di nyalain tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video dari saya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di part selanjutnya. Oke, terima kasih.